Apa yang akan terbesit di benakmu ketika mendengar kata PSK? Rasanya, sebagian besar dari kamu pasti punya penilaian miring tentangnya. Mayoritas orang sudah terlampau jauh menaruh kesan negatif pada orang yang bekerja di bidang pekerjaan yang satu ini. Memang nggak bisa dibilang bahwa ini adalah pekerjaan yang baik. Hanya saja, tolong jangan memandang mereka terlalu rendah. Padahal kalau kita melek sejarah, terutama sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin kita bakal lebih menghargai kelompok tersebut. Benar, buat kamu yang belum tahu, PSK punya andil loh dalam membantu para revolusioner meraih kemerdekaan. Apa saja andil para pekerja yang sering dicibir ini di panggung sejarah Indonesia? Berbicara soal sejarah memang bisa bikin kita ngantuk sendiri. Namun kalau ada kisah yang menarik, mata kita bisa langsung melek seger. Seperti kisah yang sedang kita bahas kali ini, Bung Karno memang memiliki banyak kisah menarik untuk dicari tahu dan diperbincangkan. Salah satu tentang cerita menggait ratusan PSK untuk diajak bekerja sama dalam membangun kemerdekaan. Cindy Alam, penulis autobiografi Bung Karno, mengaku bahwa Bung Karno pernah bercerita tentang bagaimana dia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan bagaimana dia mengajak para pekerja seks komersial untuk menjadi anggota partai. Mendapat informasi tentang perekrutan khusus tersebut, gak heran ratusan PSK beramai-ramai jadi anggota PNI. Dalam buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, tercatat ada 670 wanita tunasusila di Bandung yang turut bergabung. Bukan jumlah yang sedikit tentunya. Kamu mungkin bertanya-tanya, buat apa Bung Karno merekrut orang-orang tersebut? Ternyata Bung Karno punya siasat pintar tentang perekrutan tersebut. Dia ingin menjadi para PSK tersebut sebagai informan untuk kepentingan pergerakan dalam rangka meraih kemerdekaan. Bung Karno bahkan enggak ragu untuk menyebut mereka sebagai loyalis sejati. Perjuangan Bung Karno untuk merekrut PSK menjadi anggota PNI yang kemudian dijadikan mata-mata tersebut sempat mendapat penolakan dari Ali Sastромidjojo. Dalam buku Total Bung Karno karya Rosodaras, terdapat dialog perdebatan antara Bung Karno dan Ali. Dalam pekerjaan ini, maka gadis-gadis pelacur atau apapun nama yang akan diberikan kepada mereka adalah orang-orang penting, tegas Bung Karno. Dia bahkan memberikan penegasan, anggota lain dapat kulepas, akan tetapi melepaskan perempuan lacur tunggu dulu, ungkap Bung Karno. Bung Karno yang dikenal memiliki banyak referensi dan bahan untuk memperkuat argumen kemudian mengambil kisah Madame de Pompadour sebagai contoh. De Pompadour merupakan seorang pelacur yang bisa memainkan peran politik yang penting. De Pompadour bahkan menjadi salah satu selir Raja Louis antara tahun 1745 sampai 1750. Kemudian Bung Karno memberikan kisah lainnya yang berkaitan dengan pelacur, yaitu De Roquenay de Méricourt, pemimpin besar dari Prancis awal abad ke-19. Bung Karno menunjuk pula barisan roti di Versailles. Siapakah yang memulainya? Perempuan-perempuan lacur, jelas Bung Karno dengan mantap. Mendengar penjelasan Bung Karno yang cukup kuat, Ali Sastромidjojo kemudian enggak lagi menyergah. Walaupun ekspresi wajahnya nggak bisa dibohongin, dia tampak belum bisa menerima sepenuhnya. Era kolonialisme Jepang memang nggak selama era kolonialisme Belanda. Namun, bukan berarti mereka nggak kejam terhadap rakyat Indonesia. Para tentara kolonial Jepang yang menduduki Indonesia saat itu dikenal haus seks. Enggak jarang mereka memperkosa gadis-gadis Indonesia yang enggak bersalah di Minangkabau. Namun Bung Karno punya siasat untuk menyelamatkan gadis-gadis baik di tanah Minang tersebut. Dia mengirim 120 PSK untuk memuaskan tentara Jepang. Pengerahan PSK tersebut adalah semacam pengorbanan untuk menjaga kehormatan para gadis di Indonesia. Jasa PSK memang enggak terlalu signifikan dalam merengkuh kemerdekaan, namun yang pasti jasa mereka itu ada. Mereka bukan hanya menyumbang yang menyenangkan, namun juga menjadi penyumbang
besar, tutur Bung Karno dalam buku autobiografinya. Para PSK juga diyakini punya jasa dalam menyelamatkan Bung Karno dan para pejuang lainnya. Kala pasukan Belanda mengintai keberadaan Bung Karno dan kawan-kawannya, maka hunian pelacur jadi tempat sembunyi paling aman. Selain sebagian tempat persembunyian, PSK juga membantu penyelundupan senjata, seperti dikisahkan dalam buku Robert Cribb, Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta. Ada sebuah gerakan bernama Laskar Rakyat Jakarta Raya, disingkat LRJR, yang punya tujuan menyerang Jakarta untuk menaklukkan Jepang dan Belanda. Untuk mempermulus penaklukan tersebut, pasokan senjata jelas jadi hal yang penting. Para PSK jadi penunjang dan merekalah yang membantu penyelundupan senapan. Itulah sekelumit cerita tentang andil PSK dalam membantu Bung Karno dan para pejuang lainnya merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Nyatanya, sedikit atau banyak, terserah bagaimana kamu menilainya, mereka tetap berjasa dan telah ikut meninggalkan jejak-jejak perjuangan dalam kemerdekaan.